dari 1020. Nah, kemudian apa itu bedside monitor? Bedside monitor adalah alat medis yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan secara real time yang diamati melalui layar monitor. Alat ini memantau irama jantung, suhu tubuh, tekanan darah, kadar oksigen, dan sebagainya. Nah, prinsip kerja dari bedside monitor. Power supply board fungsinya untuk pertama penyeara dan filter input tegangan AC, kemudian menstabil dan menghasilkan tegangan DC untuk semua rangkaian, kemudian battery charger menghasilkan perintah power file ke mainboard, memilih on off DC power supply dari front panel, dan kemudian mematikan DC power supply jika terjadi kerusakan pada power. Nah, berikut adalah blok diagram yang sudah saya sediakan, bisa diamati. Kemudian prosedur pengujian untuk bagian A ada persiapan dokumen, yaitu metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, label. Dan untuk bagian B persiapan alat yang akan diuji kalibrasi. Pertama ada metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, dan label. Untuk bagian C, persiapan alat uji atau kalibrasi. Pertama kita siapkan alat ukur keselamatan listrik, kemudian siapkan alat ukur multiparameter simulator, kemudian siapkan alat ukur NIBP monitor tester, keempat siapkan alat ukur SPO2 simulator, dan yang terakhir siapkan termohygrometer. Nah, untuk bagian D, pendataan administrasi alat yang diuji atau dikalibrasi di lembar kerja yang minimal terdiri dari catat identitas penguji, catat nama alat, catat merek, catat model, catat nomor seri, catat ruangan, catat tanggal pelaksanaan, dan catat identitas Vayankes atau pelanggan. Bagian E, pengukuran kondisi lingkungan. Yang pertama itu, siapkan dan hidupkan termohygrometer. Yang kedua, catat suhu dan kelembapan awal kerja. Yang ketiga, catat suhu dan kelembapan akhir kerja. Dan yang keempat, catat tegangan jala-jala. Kemudian untuk kalibrasi, yang pertama tujuan metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi secara langsung pada bedside monitor dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian keselamatan listrik, dan pengukuran kinerja. Yang kedua adalah ruang lingkup. Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi bedside monitor dengan rentang ukur sebagai berikut. Pertama itu pengujian, pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik. Dan untuk bagian kedua, kalibrasi parameter yang diukur meliputi heart rate, respirasi, saturasi oksigen, dan mempunyai titik ukur sebagai berikut seperti tabel yang sudah saya tunjukkan ini. Untuk saturasi oksigen NIBP. Dan untuk bagian C, alat ukur yang digunakan itu ada multiparameter simulator, NIBP monitor tester, SPO2 simulator, electrical safety analyzer, dan termohygrometer. Dan catatannya dapat juga menggunakan peralatan yang sudah gabungan. Kemudian untuk bagian D, dokumen acuan. Yang pertama, SNI IEC 62353 2014, pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik 2014. Kedua, KANG 01, Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement KAN 2016. Yang ketiga, Heat Device IPM System Inspection and Preventive Maintenance ECG Monitor SRI Prosedur nomor 409 2001 0301 2001. Yang keempat, Heat Device IPM System Inspection and Preventive Maintenance Pulse Oximeter HRI Prosedur nomor 451 2001 0301 2001. Dan yang kelima, Heat Device IPM System Inspection and Preventive Maintenance Blood Pressure Monitors HRI Prosedur nomor 454 2001 0301 2001. Kemudian untuk kondisi lingkungan, yang pertama suhu lingkungan itu antara 25 derajat kurang lebih sampai 5 derajat Celcius. Untuk kelembapan 55% RH sampai kurang lebih 20% RH, dan tegangan jala-jala antara 220 volt kurang lebih 10%. Kemudian untuk langkah kerja, pertama kalibrasi heart rate. Pasang elektro ECG pada MPS, kemudian hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrasi MPS. Parameter yang diukur adalah heart rate BPM dengan titik pengukuran 30, 60, 120, 180 BPM. Kemudian operasikan MPS dengan menekan tombol pada titik pengukuran 30 BPM, baca hasil penunjukan heart rate pada display bedside monitor, catat pada lembar kerja. Kemudian lakukan langkah yang tadi untuk titik pengukuran selanjutnya sampai dengan 180 BPM. Ulangi langkah yang keempat dan 5 tadi agar diperoleh 6 data untuk masing-masing titik pengukuran. Berikutnya kalibrasi untuk saturasi oksigen. Pertama, pasang probe SPO2 pada finger pulse oximeter, kemudian hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrator pulse oximeter. Yang ketiga, parameter yang diukur adalah saturasi oksigen dengan titik pengukuran secara otomatis pada menu SPO2 simulator sebagai berikut seperti tabel.
Dan kemudian operasikan SPO2 simulator dengan titik pengukuran secara otomatis pada menu SPO2 simulator seperti tabel variasi setting standar pada langkah 3. Baca hasil penunjukan SPO2 pada display bedside monitor, kemudian catat pada lembar kerja, lakukan langkah yang keempat untuk titik pengukuran selanjutnya sampai dengan 120. Kemudian ulangi langkah 4 agar diperoleh 6 data untuk masing-masing titik pengukuran. Kemudian untuk kalibrasi NIBP, hubungkan selang NIBP pada bedside monitor NIBP monitor tester. Nah, kemudian hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrator NIBP monitor tester. Setting NIBP monitor tester dengan kondisi memakai cup internal, kemudian parameter yang diukur adalah NIBP dengan kondisi sistole min diastole pada rentang 30 sampai 255 mmHg. Misalkan untuk kondisi dewasa sesuai tabel sebagai berikut yang dicantumkan ini. Kemudian, operasikan NIBP Monitor Tester dengan titik pengukuran secara otomatis pada menu preset NIBP Monitor Tester seperti tabel variasi setting standar pada langkah 4. Baca hasil penunjukan NIBP pada display bedside monitor, catat pada lembar kerja. Kemudian ulangi langkah kalimat 5 tadi agar diperoleh 6 data untuk masing-masing pengukuran titik pengukuran. Nah, untuk kalibratornya, kalibrator yang digunakan untuk kalibrasi passion monitor bedside monitor yang biasa digunakan PT Global Indo Maintenance Management adalah Detren AMPS1, Fluke BPP-UMP2M, Clinical Dynamics Ecopulse, Handheld, Fluke Index Dual Life dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama Detren AMPS-1, ini seperti yang ada di gambar. Kemudian yang kedua, Fluke BP-PUMP2M, seperti juga yang ada di gambar. Dan yang ketiga, Fluke Index Dual Life, seperti yang ada di gambar. Jadi, untuk kalibrator yang digunakan BPM dan juga SPO2. Oke, sekian untuk presentasi saya mengenai bedside monitor. Terima kasih.